Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Anda kembali menyaksikan seputar sumber edisi Senin 25 Januari 2021. Berbagai informasi menarik tentang seputar Sumatera Barat telah kami siapkan untuk Anda. Inilah seputar sumber selengkapnya. Diawali dengan berita pertama. Demi menjaga agar proses belajar mengajar tatap muka tetap berlangsung, pemerintah Kota Payakumbuh tengah menyiapkan sekolah tangguh. Hal ini terlihat di salah satu sekolah yakni SMK Negeri 1 Payakumbuh. Sekolah ini menyiapkan pembinaan untuk Satgas COVID-19 di lingkungan sekolah dengan melibatkan organisasi sekolah seperti Palang Merah Remaja, Pramuka, dan UKS. Melihat contoh baik dari Kampung Tangguh, pemerintah Kota Payakumbuh juga membuat program sekolah tangguh tingkat kota. Salah satunya di SMK Negeri 1 Payakumbuh. Beberapa persiapan untuk bisa belajar tatap muka telah dimulai dengan persiapan dan penerapan protokol kesehatan saat proses belajar di sekolah. Ide sekolah tangguh ini dilaksanakan demi menjaga agar proses belajar mengajar tatap muka tetap berlangsung. Maka dari itu Pemko Payakumbuh akan melakukan pembinaan untuk Satgas COVID-19 di lingkungan sekolah yang akan melibatkan guru serta organisasi sekolah seperti Palang Merah Remaja, Pramuka, dan UKS. Sementara itu Kepala SMK Negeri 1 Payakumbuh Yunita Rosanti mengatakan, pihaknya telah menerapkan protokol kesehatan yang ketat di sekolah, salah satunya dengan membuat jalur masuk dan keluar sesuai jarak aman dan tidak berdesakan saat masuk sekolah. Kami SMK 1 sebenarnya dari sebelum izin tatap muka, kita kan memang sebagai sekolah menengah kejuruan kan memang sangat-sangat berharap tatap muka berjalan. Karena untuk SMK tidak semua pelajaran itu bisa didaringkan, praktek itu memang harus ada gitu kan. Jadi ketika ada angin segar bahwa di Januari tatap muka akan bisa dilaksanakan, kami sudah mempersiapkan diri. Saat pertama itu sosialisasi ke anak bahwa SOP 3S itu memang harus dilakukan. Yang kedua, bisa dilihat dari depan kami memberikan jalur arus masuk anak dari depan sampai belakang itu dengan orientasi anak itu memang tidak berkerumun, tidak itu. Lalu kita bentuk Satgas COVID di sekolah. Dari Kota Payakumbuh, Afriandi, Denai TV. Guna memaksimalkan pelayanan kepada pelanggan, Perumda Air Minum Tirta Sago Kota Payakumbuh saat ini telah hadir di Mall Pelayanan Publik Kota Payakumbuh. Konter PAM Tigo di MPP Payakumbuh ini juga diharapkan dapat mengurangi jumlah pelanggan yang datang langsung ke kantor PAM Tigo di saat pandemi COVID-19. Guna memaksimalkan pelayanan kepada pelanggan, Perumda Air Minum Tirta Sago Kota Payakumbuh saat ini telah hadir di Mall Pelayanan Publik Kota Payakumbuh. Direktur Utama PAM Tigo Khairul Ikhwan mengatakan, hadirnya PAM Tigo di MPP tersebut juga sejalan dengan program pemerintah Kota Payakumbuh untuk dapat memberikan kemudahan pelayanan bagi masyarakat. Selain itu, adanya konter PAM Tigo di MPP Payakumbuh ini juga diharapkan dapat mengurangi jumlah pelanggan yang datang langsung ke kantor PAM Tigo di saat pandemi COVID-19. Konter PAM Tigo yang ada di MPP Kota Payakumbuh ini dapat melayani masyarakat dalam pembayaran rekening air, pasang baru, keluhan air, laporan gangguan, air tangki, balik nama dan baca meter mandiri. Sementara itu, dalam mempermudah pelanggan dalam membayar tagihan, saat ini pihaknya telah bekerja sama dengan beberapa bank yang ada di Kota Payakumbuh. Kedepannya pihaknya juga ingin memaksimalkan pemanfaatan teknologi dalam segi pelayanan, termasuk nantinya dengan aplikasi yang semua layanan dapat diakses dari aplikasi tersebut. Jadi itu sudah menjadi program kita, sejalan dengan program Pemko ya kan, untuk melayani masyarakat lebih cepat, lebih praktis, kemudian dalam rangka akuntabilitas ya judulnya kan. Nah di kita itu tadi paling tidak ada dua hal. Pertama, sambil praktis dan tadi itu mungkin mempercepat atau mempermudah pelanggan. Kita menginginkan ini agar banyak tempat sehingga
pelanggan itu tidak hanya satu tempat saja dia mendatangi pembayaran. Jadi beli mana berada pelanggan, situ ada tempat yang dekat untuk membayar tagihan PDAM. Dari Kota Payakumbuh, Ikhlasul Ihsan, Denai TV. Tingginya kasus positif COVID-19 di lingkungan pendidikan beberapa hari terakhir ini membuat pemerintah Kota Payakumbuh mengambil langkah cepat dengan melakukan inspeksi mendadak ke beberapa sekolah dalam penerapan protokol kesehatan. Dalam sidak kali ini, masih banyak tenaga pendidik yang mengabaikan protokol kesehatan di lingkungan sekolah. Tingginya kasus positif COVID-19 di lingkungan pendidikan beberapa hari terakhir ini membuat pemerintah Kota Payakumbuh mengambil langkah cepat dengan melakukan inspeksi mendadak ke beberapa sekolah dalam penerapan protokol kesehatan. Pelaksanaan sidak ini merupakan tindak lanjut rapat evaluasi pelaksanaan sekolah tatap muka yang sudah dilakukan dan cukup banyak ditemukan tenaga pendidik yang terpapar COVID-19. Dalam sidak kali ini, pemerintah Kota Payakumbuh membagi menjadi 4 tim. Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh, Rida Ananda, yang memimpin tim ke SMP Negeri 4 Payakumbuh, SD Negeri 26 Payakumbuh, SMK Negeri 1 Payakumbuh, menyampaikan dalam inspeksi mendadak ini masih mendapati beberapa orang guru yang masih mengabaikan protokol kesehatan. Untuk itu, kepada kepala sekolah harus bisa memberikan teguran keras kepada guru-guru yang tidak menerapkan protokol kesehatan yang ketat di lingkungan sekolah. Penerapan protokol kesehatan dianggap menjadi salah satu kunci utama dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Kami mengimbau tentu bagi orang tua, tentu tetap juga merasakan protokol memakai masker, ya, di saat mengantarkan anaknya ke sekolah tetap memakai masker, kemudian memberikan bekal makanan ke anak-anak karena di sekolah kantin itu tidak buka. Jadi kita harapkan kepada orang tua, wali murid yang ada di Kota Payakumbuh, mari kita bekali anak-anak kita dengan makanan karena tempat membelinya di sekolah tidak ada lagi di semua sekolah. Dari Kota Payakumbuh, Ikhlasul Ihsan, Denai TV. Pemirsa jangan kemana-mana, sesaat lagi kita akan kembali dengan berita menarik lainnya. Tetap bersama kami. Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus? Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Kamu tidak takut pada Allah? Beristighfar, tetapi tidak meninggalkan maksiat. Ini adalah tobatnya para tukang dusta. Ini bukan istighfar yang diminta. Kita hidup di dunia sebentar, akhi. Apakah hanya karena kita ingin mendapatkan dunia dan dunia, memuaskan syahwat kita dan hawa nafsu kita, kita gadaikan kehidupan yang sepanjang begitu? Saudaraku, kita ini manusia yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Segera kita sadar, segera kita taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang tenggelam dalam dosa dan maksiat, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa. Tuh menunya tuh. Jadi kok ada isinya ada apa? Udang, kepiting, ikan, pokoknya makanan laut. Kita coba makannya deh. Pasti di sana ngiler kan, menengok. Pekecingnya aja udah anak luar biasa. Lah boleh coba berapa dia? Pokoknya mantap. Coba lemak. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Di berita selanjutnya, Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia Kota Payakumbuh terus melakukan beberapa persiapan dalam menghadapi ajang Porprov 2021 mendatang. Salah satunya dengan menggelar beberapa turnamen di Persatuan Bulu Tangkis di Kota Payakumbuh. Pada Porprov 2021 mendatang ini, PBSI Kota Payakumbuh menargetkan bisa meraih 4 medali. Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia Kota Payakumbuh menargetkan mampu meraih 4 medali dalam ajang Porprov 2021 mendatang.
Ketua PBSI Kota Payakumbuh Yondri Bodra Datuk Permato Alam mengungkapkan, PBSI untuk saat ini tengah melakukan beberapa persiapan jelang Porprov 2021 mendatang. Salah satunya dengan menggelar beberapa turnamen di tingkat persatuan bulu tangkis di Kota Payakumbuh. Selain untuk menjaring atlet-atlet yang akan berlaga, hal ini dilakukan guna membentuk karakter atlet yang kuat untuk mewujudkan atlet yang berprestasi. Para atlet diharapkan dapat menampilkan kemampuan terbaiknya dalam setiap kompetisi yang digelar dengan menambah jam terbang sebelum bertanding di ajang Porprov. Terima kasih kita dari PBSI tentu salah satu tugas pokok kita mempersiapkan atlet-atlet kita dari bulu tangkis untuk Porprov yang akan datang. Tentu ini bekerjasama dengan PB-PB yang ada. Seperti sekarang PB Apor, PB Masri M, banyak PB-PB yang di Kota Payakumbuh yang di bawah koordinasi PBSI. Tentu bagi atlet-atlet yang berpotensi dan punya prestasi ke depan, tentu ini akan kita tingkatkan pembinaannya dalam usaha kita untuk mempersiapkan Porprov yang akan datang. Harus kita lakukan bersama. Sementara itu, salah satu atlet bulu tangkis andalan Kota Payakumbuh yang pernah meraih medali perak di ajang Porprov sebelumnya, Minjafa Sultoni mengaku terus melakukan latihan dengan giat dan serius. Dalam Porprov 2021 mendatang, ia menargetkan mampu meraih medali emas untuk Kota Payakumbuh. Kalau saya untuk Porprov di tunggal target tahun ini juara 1. Kalau ganda mungkin karena belum pernah main di Porprov sama adik, mungkin coba yang terbaik aja. Dari Kota Payakumbuh, Ikhlasul Ihsan, The Night TV. Pasangan Minjafa Sultoni dan Minjafa Ridho keluar sebagai juara pertama turnamen mabar PB Apor kategori Porda dan Non-Porda sekota Payakumbuh dan Kabupaten 50 Kota tahun 2021, usai mengalahkan pasangan Arif dan Remon. Minjafa Sultoni dan Minjafa Ridho harus berjuang hingga set ketiga untuk memastikan diri sebagai juara, yakni dengan skor 2-3, 2-5, 2-1, 7, dan 2-1, 15. Pertandingan sengit terjadi di partai final turnamen mabar PB Apor kategori Porda dan Norporda sekota Payakumbuh dan Kabupaten 50 Kota tahun 2021 di Gor Dadang di kawasan Sicincin, Kecamatan Payakumbuh Selatan akhir pekan kemarin. Pasangan Minjafa Sultoni dan Minjafa Ridho keluar sebagai juara pertama usai mengalahkan pasangan Arif dan Remon. Minjafa Sultoni dan Minjafa Ridho harus berjuang hingga set ketiga untuk memastikan diri keluar sebagai juara, yakni dengan skor 23-25, 2-1-7, dan 2-1-15. Aksi kejar-kejaran skor pun sudah terlihat sejak awal laga, namun pasangan Minjafa Sultoni dan Minjafa Ridho harus mengakui keunggulan lawannya Arif dan Remon pada set pertama. Pada set kedua dan ketiga, Minjafa Sultoni dan Minjafa Ridho mampu mengendalikan tempo permainan dan mampu memenangkan pertandingan dan keluar sebagai juara pertama dan membuat pasangan Arif dan Remon menduduki juara kedua. Sementara itu juara ketiga berhasil diraih oleh pasangan Aga dan Adnan. Pelaksanaan mabar PB Apor tujuannya adalah untuk menciptakan atlet-atlet andal yang ada di Kota Payakumbuh untuk sekaligus untuk persiapan menghadapi Porprov tahun 2021. Ya, target kita waktu Porprov sebelumnya kita hanya mampu merebut medali perak. Untuk yang Porprov 2021 ke depannya moga-moga aja kita berhasil meraih medali emas. Di samping untuk menjaring atlet-atlet kita untuk masa yang akan datang, tentu yang paling positif lagi hubungan silaturahmi antar atlet kita harus terjalin dengan baik. Kenapa demikian? Tanpa hubungan yang baik, tentu hal-hal positif sulit kita wujudkan. Dari Kota Payakumbuh, Ikhlasul Ihsan, The Night TV. Dalam rangka HUT Kota Payakumbuh, Persatuan Bulu Tangkis Masri M Kota Payakumbuh menggelar kejuaraan badminton. Kejuaraan ini dibuka langsung oleh Ketua PBSI Yondri Bodra Datuk Permato Alam akhir pekan kemarin.
Sebanyak 64 orang pecinta olahraga bulu tangkis yang berasal dari kota Payakumbuh mengikuti kejuaraan badminton yang digelar oleh Persatuan Bulu Tangkis Masri M akhir pekan kemarin. Kejuaraan badminton ini diselenggarakan di Gor Bulu Tangkis Masri M, Kelurahan Ibuh, Kecamatan Payakumbuh Barat. Kejuaraan kali ini juga dalam rangka Hari Jadi Kota Payakumbuh yang nantinya akan memperebutkan trofi dan tabanas. Ketua PBSI Kota Payakumbuh YB Datuk Permato Alam mengatakan, kejuaraan bulu tangkis Payakumbuh Open 2021 ini merupakan pertandingan yang digelar untuk membangkitkan gairah berolahraga di Kota Payakumbuh di tengah pandemi COVID-19 ini, khususnya bagi bapak-bapak. Ya, terima kasih kami atas nama pengurus PBSI Kota Payakumbuh memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya dengan digelarnya kompetisi badminton 1 Masri M, PB yang bergabung di Masri M yang diketuai pelaksanaannya oleh Pak Budi Martin dan Pak B. Alhamdulillah acara ini cukup direspon positif oleh PB-PB semua. Tentu esensinya yang paling penting adalah pertama, peningkatan imun tubuh dalam masa COVID-19. Yang kedua, tentu dalam usaha kita meningkatkan tali persaudaraan atau silaturahmi baik antar PB maupun antar masyarakat yang ada di Kota Payakumbuh. Kejuaraan badminton ini nantinya akan digelar hingga 30 Januari mendatang. Dari Kota Payakumbuh, Afriandi, Denai TV. Pemirsa jangan kemana-mana, sesaat lagi kita akan kembali dengan berita menarik lainnya. Tetap bersama kami. Menemani istirahat siang Anda dengan mengungkap informasi unik dan menarik dari seluruh penjuru dunia. Disajikan melalui video yang menarik dan informatif. Segala hal yang selama ini belum terungkap namun menarik untuk diketahui. Serta fakta dan peristiwa menarik yang terjadi di berbagai penjuru dunia. Viral setiap hari jam 12.00 waktu Indonesia Barat. Menyajikan beragam informasi Islam dalam kehidupan manusia. Kumpulan pengetahuan dan informasi penting seputar khasanah Islam. Dirangkum khusus sebagai penyejuk hati dan penguat iman. Ensiklopedia Islam setiap hari jam 17.30 waktu Indonesia Barat. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Di berita selanjutnya, menyeruput secangkir kopi diyakini bisa meningkatkan suasana hati. Maka tak heran para pecinta kopi tak bisa melewatkan sehari pun tanpa kopi. Nah, penasaran bagaimana kalau menyeruput kopi disuguhkan dengan pemandangan alam yang luar biasa ini? Berikut liputan selengkapnya. Menyeruput secangkir kopi diyakini bisa meningkatkan suasana hati. Maka tak heran para pecinta kopi tak bisa melewatkan sehari pun tanpa kopi. Nah, penasaran bagaimana kalau menyeruput kopi disuguhkan dengan pemandangan alam yang luar biasa ini? Ya, di tempat yang satu ini, menyeruput secangkir kopi bukan hanya soal enaknya saja. Suasananya juga ikut berperan. Namanya Gudang Kopi Kubua Jawi Cam, Nagari Sungai Kumayang, Kecamatan Luak, Kabupaten 50 Kota. Lebih kurang menempuh jarak 20 km dari pusat Kota Payakumbuh, bisa ditempuh dengan kendaraan roda 2 maupun 4. Lokasinya sedang hits saat ini. Diburu semua kalangan untuk mencicipi secangkir cita rasa kopi asli Luak 50, sekaligus memandangi keindahan alam 50 kota dan Kota Payakumbuh dari atas gunung. Bayangkan, ngopi ditemani suara angin, suara hewan, burung liar, serangga, seolah sahut menyahut melantunkan irama merdu menambah indahnya suasana. Apalagi malam hari, gemerlap lampu kota tak mau kalah untuk memukau mata para pengunjung.
potensi yang dari Payakumbuh ini kita bisa ngopi sambil menikmati pemandangan Payakumbuh, dan terus kita bisa buat nongkrong teman-teman di sini sambil santai gitu. Sekitar 1,5 tahun dari tahun 2019 di Sungai Kemuyang, Jorong Sebeladua. Dari Kabupaten 50 Kota, Afriandi, Denai TV. Bukan dukun, bukan pula orang, namun mampu membuat orang banyak percaya dengan benda ini. Orang dapat mengetahui cita-citanya dapat tercapai atau tidak setelah mencoba mengangkat benda tersebut. Begitulah mitos yang disematkan kepada batu angke-angke yang berada di Kabupaten Tanah Datar ini. Batu ini secara kasat mata lebih mirip logam seperti kuningan atau tembaga. Berwarna kuning agak kecoklatan dan di beberapa bagian terlihat mengelupas berwarna hitam. Jika dilihat sekilas bentuknya mirip dengan punggung kura-kura. Tapi jangan sepelekan bentuknya, sekalipun orang berotot besar, terkadang tak mampu mengangkut batu ini. Batu angke-angke berada di Nagari Balai Tabuh, Kecamatan Sungaiang, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Dinamai batu angke-angke karena sejarahnya sejak ditemukan, orang-orang selalu ingin mengangkat batu tersebut. Selain itu, ada aturan tersendiri saat mengangkat batu angke-angke. Sebelumnya, orang diminta berwudu terlebih dahulu, lalu mengucapkan niat dan membaca doa terlebih dahulu. Barulah boleh mengangkat batu tersebut ke atas pangkuannya. Dari doa tersebutlah penentu berhasil atau tidaknya mengangkat batu tersebut. Sejarah batu angke-angke itu berawal dari 500 tahun yang lalu. Saat itu, keluarga keturunan Datuk Muntrokayo, suku Piliang, baru turun dari Pariangan, kampung tua ya. Jadi turun merancah untuk mencari negari baru untuk dibuat jual anak keponakan kan. Dipilihlah lokasi ko. Sampai di lokasi ko, lalu ditentukanlah satu rumah Datuk Muntrokayo tu. Itu di tanggaan pancang tonggak tua oleh. Nah, saat pemancangan tonggak tua itu terjadi, rupanya tonggak tua tadi itu mengenai sesuatu benda. Yang bendanya oleh kelihatan apa oleh, cuma pada saat menancapkan tonggak tua tadi ke tanah, terjadilah peristiwa-peristiwa alam yang pada saat itu menimbulkan rasa takut. Misalnya ada gampo, itu kan ada hujan panik, ada pati tonggak tu dikaitkan oleh orang-orang sesuk tu semacam ada mitos ada penghuninya. Jadi cerita ko 500 tahun yang lalu. Dari Kabupaten Tanah Datar, Afriandi, Denai TV. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada malam hari ini. Dan jangan lupa saksikan Seputar Sumber setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Saya Farida Switasari beserta seluruh kru yang bertugas mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.